dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Apa itu pendidikan dalam ulumul hadis? Dalam pendidikan agama Islam, sumber ajaran agama tidak bisa dilepaskan dari dua landasan utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Sementara hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun persetujuan beliau. Dalam mata kuliah Ulumul Hadis, pembahasan mengenai kedudukan dan fungsi hadis terhadap Al-Quran menjadi tema sentral. Hal ini karena pemahaman keislaman yang utuh tidak dapat dicapai hanya dengan berpegang pada Al-Quran secara tekstual, tanpa merujuk kepada penjelasan Nabi Muhammad SAW melalui hadis. Oleh karena itu, kedua harus dipahami sebagai salah satu kesatuan yang saling melengkapi. Apa itu kedudukan hadis terhadap Al-Quran menempati kedudukan tertinggi sebagai sumber hukum Islam, namun hadis menempati posisi yang sangat penting sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kedudukan hadis bukan sebagai pesaing atau pengganti Al-Quran, melainkan sebagai penjelas dan pelengkap ajarannya. Kedudukan hadis ditegaskan oleh Al-Quran melalui perintah untuk menaati Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasulu faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizah. Sadaqallahul azim. Artinya, barang siapa menaati Rasul, maka sungguh ia telah menaati Allah. Surah An-Nisa ayat 80. Ayat ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasulullah SAW merupakan bagian integral dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, hadis yang berasal dari Rasulullah SAW memiliki legitimasi syar'i dan menjadi hujjah bagi umat Islam. Para ulama sepakat pada hadis yang sahih wajib diterima dan diamalkan. Penolakan terhadap hadis sahih berarti menafikan salah satu sumber utama ajaran Islam. Oleh sebab itu, dalam ulumul hadis dikembangkan berbagai disiplin ilmu sebagai ilmu sanad, matan, serta jarh wa ta'dil untuk menjaga kemurnian hadis agar tetap sejalan dengan Al-Quran. Apa fungsi hadis terhadap Al-Quran? Dalam kajian umul hadis dan ulumul Quran, fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dipetakan ke dalam beberapa aspek utama sebagai berikut. 1. Hadis sebagai penjelas ayat yang global, yaitu bayan tafsil al-mujmal, yaitu Al-Quran seringkali menyampaikan hukum atau perintah secara global tanpa penjelasan teknis. Hadis berfungsi untuk merinci perintah tersebut agar dapat diamalkan dengan benar. Contohnya adalah perintah sholat. Al-Quran berulang kali memerintahkan umat Islam untuk mendirikan sholat, namun tidak menjelaskan secara detail tata cara pelaksanaannya. Melalui hadis, Rasulullah SAW menjelaskan secara praktis tentang jumlah rakaat, bacaan, rukun, dan syarat sah salat. Rasulullah SAW bersabda, artinya, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Hadis umat Islam tidak akan menjadi pedoman yang jelas dalam melaksanakan solat secara sempurna. Hadis sebagai penafsir makna ayat, yaitu bayan tafsir. Beberapa ayat Al-Quran mengandung makna yang luas atau berpotensi ditafsirkan berbeda.
Hadis hadir untuk memberikan penafsiran sumber langsung dari Rasulullah SAW. Sebagaimana contoh dalam surah Al-An'am ayat 82 disebutkan tentang kezaliman. Para sahabat memahami kezaliman sebagai dosa, tetapi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang dimaksud kezaliman dalam ayat tersebut adalah syirik, bukan dosa secara umum. Ini menunjukkan peran hadis yang meluruskan pemahaman ayat. Ketiga, hadis sebagai penguat dan penegas hukum, yaitu bayan taukid. Hadis seringkali datang untuk mempertegas hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hadis tidak menambah hukum baru, tetapi meneguhkan ajaran yang sudah ada. Misalnya, larangan berbuat zina telah dijelaskan dalam Al-Quran. Hadis kemudian menguatkan larangan tersebut dengan menjelaskan dampak moral dan sosialnya serta sanksi bagi pelakunya. Dengan demikian, hadis berperan sebagai penegas agar hukum Al-Quran benar-benar dipahami. Dan yang keempat, hadis sebagai pembatas ketentuan umum, yaitu bayan takyid al-mutlak. Sebagaimana ayat Al-Quran bersifat mutlak, lalu hadis datang untuk memberikan batasan atau pengecualian. Contohnya adalah pengharaman bangkai dalam Al-Quran. Hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa bangkai ikan dan belalang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa hadis dapat membatasi keumuman ayat. Kelima, hadis sebagai pemberi rincian terhadap ayat yang bersifat umum, yaitu taksis al-am. Yaitu Al-Quran terkadang menyebutkan hukum dan redaksi yang bersifat umum. Kemudian hadis memberikan penghususan terhadap sebagai dari ketentuan tersebut. Contoh adalah ayat tentang hukum potongan tangan bagi pencuri. Hadis kemudian menjelaskan syarat-syarat tertentu sebagai batas minimal nilai barang yang dicuri dan kondisi tersebut yang harus dipenuhi agar hukum tersebut dapat diterapkan. Tanpa hadis, ayat tersebut tidak bisa disalahpahami. Yang keenam, hadis sebagai penetap hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Dalam beberapa kasus, hadis menetapkan hukum yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, tetapi tetap sejalan dengan prinsip-prinsip umum Al-Quran. Contohnya adalah larangan menikahi perempuan dengan bibinya secara bersamaan. Hukum ini ditetapkan melalui hadis dan diakui oleh para ulama sebagai pelengkap ajaran. Apa hubungan ideal antara hadis dan Al-Quran? Dalam ulumul hadis berlaku kaidah bahwa hadis sahih tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Jika tampak adanya pertentangan, maka perlu dilakukan penelitian mendalam terhadap kualitas hadis maupun pemahaman terhadap ayat Al-Quran. Oleh sebab itu, para ulama mengembangkan metodologi kritik hadis untuk menjaga keharmonisan antara dua sumber. Kesimpulannya adalah Kedudukan hadis terhadap Al-Quran sangatlah vital sebagai sumber hukum kedua dalam Islam. Adapun fungsi hadis adalah menjelaskan, penafsiran, dan menguatkan, membatasi, penghususan, serta melengkapi ajaran Al-Quran. Tanpa hadis, Al-Quran sulit diamalkan secara praktis, dan tanpa Al-Quran, hadis kehilangan landasan. Oleh karena itu, pemahaman tentang kedudukan dan fungsi hadis terhadap Al-Quran merupakan kunci utama dan mempelajari ulumul hadis serta dalam mengamalkan ajaran Islam secara komprehensif dan seimbang. Sekian dari saya, Ezia Nabila. Maaf saat presentasi saya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.